Ya Allah, aku capek banget hidup kayak gini. Kalimat itu keluar pelan, di antara sesak dada yang menumpuk entah sejak kapan. Malam sudah larut, semua orang terlelap tapi matamu masih terbuka. Bukan karena kopi, tapi karena pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kamu tahu rasanya kan, ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja gagal. Ketika kamu sudah sabar bertahun-tahun, tapi hidup belum juga berubah. Ketika kamu sudah berdoa setiap malam, tapi seolah langit masih diam, rasanya ingin menyerah. Rasanya ingin berhenti jadi orang kuat. Rasanya ingin bilang ke Allah, "Ya Allah, aku udah gak sanggup lagi." Dan di saat seperti itu, kamu mulai merasa sepi padahal ada banyak orang di sekitarmu. Kamu tertawa, kamu bicara, kamu bekerja, tapi jauh di dalam hati, ada luka yang diam-diam menjerit. Kadang kamu iri, melihat orang lain hidupnya tampak mudah, rezekinya lancar, keluarganya harmonis, sementara kamu harus jatuh bangun hanya untuk bertahan. Kamu ingin marah, tapi kepada siapa? Kamu ingin curhat, tapi kamu tahu tak semua orang benar-benar peduli. Maka kamu hanya diam menatap langit malam dan mengucap pelan, "Ya Allah, tolong aku." Tahukah kamu bahwa bahkan dalam kelelahanmu Allah sedang menatapmu dengan penuh kasih? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, ini janji. Janji dari Rabb yang menciptakan hatimu, yang tahu seberapa kuat kamu menahan air mata malam ini. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, kadang Allah menunda sesuatu yang kamu minta, bukan karena Dia tak mendengar, tapi karena Dia sedang menyiapkan hatimu agar layak menerimanya. Mungkin itu yang sedang Allah lakukan sekarang. Dia tidak sedang meninggalkanmu, Dia sedang membentukmu dengan cara yang lembut. Tapi dalam setiap kesulitan yang kamu alami, setiap air mata yang kamu tahan, setiap sabar yang kamu jalani tanpa disadari, semuanya adalah bentuk cinta Allah yang sedang mendidik jiwamu. Ansakir, nada lebih dalam sedikit menekan emosi, tapi aku tahu, kadang kata-kata itu tak cukup menenangkan. Karena hati yang lelah bukan sekadar butuh nasihat, tapi butuh pelukan. Pelukan dari Allah. Maka malam ini berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, tutup matamu, dan rasakan Allah tidak pernah jauh. Kamu hanya terlalu lelah untuk menyadari bahwa Dia masih di situ, mendengarmu tanpa jeda. Jangan malu kalau kamu menangis di depannya. Tangisanmu itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, hingga susu kembali ke payudara." Hadits riwayat Tirmizi. Lihatlah, air mata itu ternyata bisa jadi sebab kamu diselamatkan. Jadi jangan tahan lagi. Kalau kamu ingin menangis, menangislah di sajadahmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang pulang kepada satu-satunya tempat yang tak akan menghakimimu. Sungguh, Allah tidak pernah meminta kamu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu datang, karena terkadang datang kepadanya saja sudah cukup untuk membuatmu tenang. Kelelahanmu bukan tanda Allah membencimu, tapi tanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Seperti bumi yang kering menunggu hujan, hati yang lelah pun sedang menunggu kasih Allah turun perlahan. Maka malam ini, jangan sibuk mencari alasan untuk bertahan. Carilah Allah, dan kamu akan menemukan alasan yang tak akan pernah habis. Mungkin kamu capek, tapi di balik capekmu itu, ada rahmat yang sedang tumbuh pelan-pelan. Ada ketenangan yang belum kamu lihat. Dan ada masa depan yang sedang Allah bentuk diam-diam untukmu. Sabar ya, sampai waktu Allah tiba. Karena setiap air mata yang kamu tahan, sedang disimpan Allah untuk diganti dengan senyum yang lebih indah nanti. Kamu pernah merasa seperti ini kan? Sudah berdoa lama bertahun-tahun, dengan air mata dan harapan, tapi rasanya langit tetap diam. Doa yang sama kamu ulang dengan suara yang makin pelan sampai kadang kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengar aku? Jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Hampir setiap jiwa yang beriman pernah berada di titik itu, titik di mana antara sabar dan menyerah hanya dipisahkan oleh sehelai napas. Tapi ketahuilah, diamnya Allah bukan berarti Dia lupa. Tidak, Dia hanya sedang menulis waktu terbaik untuk menjawabmu. Seperti seorang ibu yang tahu kapan anaknya siap menerima hadiah, begitu pula Allah tahu kapan kamu siap untuk dikabulkan.
Ada satu ayat yang sering luput kita rasakan dalam-dalam. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu." Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini bukan hanya janji, tapi panggilan cinta. Allah tidak pernah memintamu untuk memahami waktunya. Dia hanya memintamu untuk percaya, karena keajaiban doa tidak selalu terletak pada hasilnya, tapi pada perubahan hatimu setelah berdoa. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tanda doa akan segera dikabulkan adalah ketika hatimu semakin dekat kepada Allah setelah berdoa. Jadi, mungkin bukan hidupmu yang berubah duluan, tapi hatimu. Dan itu adalah tanda bahwa Allah sudah mulai bekerja di dalam dirimu. Kadang Allah menunda karena Dia tahu, jika dikabulkan sekarang, kamu mungkin akan lupa kepadanya. Mungkin kamu akan merasa mampu. Padahal, yang Allah inginkan bukan sekadar kamu bahagia, tapi kamu bahagia bersamanya. Maka kalau hari ini kamu masih dalam penantian, anggap saja itu adalah masa pelatihan imanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dialihkan dari keburukan yang setara. Hadits riwayat Ahmad. Artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan diamnya langit adalah bentuk jawaban juga. Karena mungkin Allah sedang melindungimu dari hal yang kamu kira baik, padahal tidak. Bayangkan begini. Ada seseorang yang memohon agar bisa menikah dengan seseorang yang ia cintai. Dia menangis setiap malam, sujud berjam-jam memohon agar jodohnya dipertemukan. Tapi waktu berjalan, dan doanya tak pernah terkabul. Hatinya hancur, ia kecewa, bahkan sempat marah kepada takdir. Namun bertahun kemudian, ia mendengar kabar bahwa orang yang dulu ia kejar ternyata hidupnya porak-poranda. Baru saat itu ia sadar. Doanya memang tidak dikabulkan, tapi sebenarnya Allah sedang menyelamatkannya. Begitu juga denganmu. Mungkin kamu belum tahu bentuk jawaban Allah sekarang. Tapi suatu hari kamu akan menengok ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata ini alasannya. Kalau dulu Engkau kabulkan, mungkin aku sudah hancur." Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak akan menunda kecuali dengan hikmah. Dia tidak akan menyakitimu kecuali untuk menyembuhkan sesuatu yang lebih dalam. Kadang bukan rezekimu yang terlambat, tapi hatimu yang belum siap menerima. Maka saat kamu berkata, "Ya Allah, aku capek," Allah menjawab dengan lembut di dalam hatimu, "Aku tahu kamu capek, tapi jangan pergi dariku." Imam Ibnu Athailah berkata, jika Allah menunda pemberianmu, padahal kamu sudah berdoa, maka yakinlah bahwa penundaan itu bukanlah penolakan, melainkan bentuk kasih sayangnya agar engkau tetap mengetuk pintunya. Lihatlah betapa lembutnya Allah, Dia tidak pernah menutup pintunya, bahkan saat kamu berhenti mengetuk pun, Dia tetap menunggumu di depan sana. Jadi, kalau malam ini kamu masih menunggu jawaban, jangan berhenti berdoa. Jangan bosan berbicara dengan Allah, karena doa bukan tentang siapa yang paling cepat dikabulkan, tapi siapa yang paling sabar menunggu dengan cinta. Mungkin sekarang kamu merasa Allah diam, tapi sebenarnya Dia sedang menulis sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kamu minta. Kamu hanya belum sampai pada halamannya. Sabar sedikit lagi, doamu tidak hilang di langit. Malaikat masih membawanya setiap hari, menjaganya, mencatatnya, dan menunggu waktu terbaik agar Allah berkata, "Sekarang saatnya." Kamu tidak sedang menunggu sia-sia. Kamu sedang menunggu janji Allah, dan janji itu pasti datang. Jangan lelah untuk berharap, karena Allah tidak akan mengecewakan hati yang menggantungkan diri hanya kepadanya. Kadang, hidup ini terasa berat sekali. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ujian datang bertubi-tubi tanpa jeda. Belum selesai satu masalah, sudah datang lagi yang baru. Belum sembuh luka di hati, sudah ditusuk oleh kecewa yang lain. Pernahkah kamu merasa, kenapa aku yang selalu diuji? Kenapa orang yang salah justru hidupnya lebih mudah? Kenapa aku yang berjuang sungguh-sungguh malah harus jatuh berulang kali? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di dada dan membuatmu mulai mempertanyakan keadilan hidup. Tapi disitulah sebenarnya ujian terbesar, bukan pada beratnya cobaan, melainkan pada seberapa lama kamu bisa tetap percaya bahwa Allah masih bersamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Perhatikan baik-baik, bukan ketika Allah marah, tapi ketika Allah mencintai, Dia kirimkan ujian itu.
Karena Allah tahu, dengan ujian itulah hatimu akan kembali bersandar hanya padanya. Karena kalau hidupmu terlalu mudah, mungkin kamu akan lupa bahwa semua ini hanyalah sementara. Imam Ibnul Qayyim juga berkata, Allah terkadang menurunkan kesedihan kepada hambanya, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk memurnikan hati dari cinta dunia. Jadi mungkin, rasa sakitmu itu bukan hukuman, tapi proses penyucian. Allah sedang menyiapkanmu bukan untuk hari ini, tapi untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Pernahkah kamu memperhatikan biji yang ditanam di tanah? Awalnya ia dikubur dalam gelap, di bawah tanah, tanpa cahaya, tanpa suara. Tapi justru di sanalah proses kehidupan dimulai. Ia pecah, retak, hancur. Dan dari kehancuran itulah tumbuh kehidupan baru. Begitu pula kamu. Kamu mungkin sedang dikubur dalam gelapnya ujian, tapi bukan untuk mati. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang disiapkan untuk mekar. Maka jangan takut kalau hidupmu terasa gelap. Bisa jadi kamu sedang berada di fase ditanam, bukan ditinggalkan. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Kamu tidak sedang hidup di jalan yang salah. Kamu hanya sedang melalui jalan yang belum kamu pahami. Coba ingat kembali hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kamu anggap musibah, tapi sekarang justru menjadi titik balik. Berapa banyak air mata yang dulu kamu anggap sia-sia, tapi kini menjadi kekuatanmu. Begitulah cara Allah bekerja. Pelan, dalam, tapi pasti. Rasulullah pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ketahuilah, bila seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan bila mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Hadits riwayat Tirmidzi. Artinya apa? Keadilan Allah itu sempurna. Tidak ada satu pun yang menimpamu tanpa izinnya. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Bahkan setiap rasa sakit yang kamu tahan sedang ditulis sebagai pahala yang kelak akan kamu panen di surga. Jadi, jangan iri pada hidup orang lain. Kamu tidak tahu apa yang Allah ambil dari mereka agar hidupnya tampak mudah. Dan jangan meremehkan ujianmu, karena di baliknya mungkin ada rahmat besar yang belum kamu lihat. Satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menukar ujianmu dengan sesuatu yang tak sepadan. Kalau kamu diuji berat, itu artinya Allah menilai kamu pantas untuk sesuatu yang besar. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, jangan pernah menganggap kecil suatu ujian, karena bisa jadi dari situlah Allah akan mengangkat derajatmu. Hidup memang tidak selalu adil di mata manusia, tapi di sisi Allah keadilan itu selalu sempurna. Setiap lelah yang kamu jalani, setiap pengorbanan yang kamu beri tanpa dihargai, setiap doa yang kamu bisikkan dalam tangis, semuanya sedang dikumpulkan oleh Allah untuk satu hari, di mana semua akan dijelaskan. Jadi, jangan berhenti. Meskipun langkahmu terasa berat, tetap jalan meski tertatih. Karena di ujung jalan itu, ada cahaya yang sedang menunggumu. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun kepada dunia. Kamu hidup untuk menjadi saksi bahwa dalam lelahmu, kamu tetap memilih bertahan di jalan Allah. Dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Ada satu titik dalam hidup, di mana kamu berhenti bertanya, kenapa harus aku? Dan mulai berkata, ya Allah, kalau ini memang jalan terbaikmu, aku ridha. Itulah saat hatimu mulai sembuh. Bukan karena masalahmu hilang, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu sudah menemukan makna di balik semua luka. Ikhlas itu bukan berarti tidak sedih. Ikhlas bukan berarti kamu berhenti berdoa. Ikhlas berarti kamu berhenti melawan kehendak Allah dan mulai belajar berjalan bersamanya. Saat kamu ikhlas, hatimu menjadi ringan. Kamu tak lagi sibuk menuntut, tapi belajar menerima dengan lapang dada. Dan disitulah tenangmu mulai tumbuh. Pelan-pelan tapi pasti, kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana cara menghindari ujian, tapi bagaimana cara tetap berpegang pada Allah di tengah ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin karena segala urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadits riwayat Muslim. Lihatlah, bahkan dalam kesedihan Allah masih memberi ruang untuk kebaikan. Selama kamu masih beriman,
Tidak ada satu pun kejadian yang benar-benar buruk bagimu. Semuanya mengandung hikmah, meski kadang harus kamu gali dengan air mata. Kamu tahu, mungkin hidupmu memang tidak mudah, tapi justru karena itulah, kamu jadi lebih dalam sebagai manusia. Kamu jadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kamu jadi lebih tahu arti sabar, arti syukur, dan arti tawakal. Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup, tidak akan tahu manisnya doa yang dijawab. Dan orang yang tidak pernah merasa kehilangan, tidak akan tahu nikmatnya ketika Allah mengembalikan. Maka kalau hari ini kamu masih dalam proses, peluklah hatimu pelan-pelan. Katakan, tidak apa-apa, aku masih di jalannya. Karena perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang istiqamah. Tentang tetap berjalan meski pelan. Tentang tetap percaya meski belum paham. Tentang tetap mencintai Allah meski hidup tidak selalu mudah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, apabila engkau ridha terhadap takdir Allah, maka hatimu akan tenang meski dunia bergejolak. Itu benar, ketenangan sejati tidak datang dari keadaan, tapi dari penerimaan. Dari hati yang yakin bahwa setiap garis takdir adalah bentuk kasih Allah, bukan kebencian. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu bisa menatap langit dan berkata, ya Allah, terima kasih atas segala hal yang pernah menyakitiku. Maka saat itulah, kamu sudah menang. Mungkin dulu kamu sering berkata, ya Allah, aku capek banget hidup kayak gini. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih kuat. Kamu masih bisa berdoa. Menangis dan mencintai Allah dengan segenap hati. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada semua bebanmu. Terkadang, Allah tidak mengubah keadaanmu, karena Dia ingin mengubah hatimu dulu. Dia ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, atau pada keadaan yang selalu sesuai keinginanmu, tapi pada hati yang selalu berkata, cukuplah Allah bagiku. Seperti dalam firman-Nya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung. Surat Ali Imran ayat 173. Jadi malam ini, jangan lagi berkata, ya Allah, aku capek hidup begini. Katakanlah, ya Allah, aku capek, tapi aku tetap bersyukur, karena aku masih Engkau jaga di jalan ini. Kamu tidak sendirian, kamu tidak salah jalan, kamu hanya sedang dibimbing dengan cara yang paling lembut, cara Allah. Dan suatu hari nanti kamu akan menoleh ke masa lalu dengan senyum dan berkata, ya Allah, terima kasih, karena Engkau tidak kabulkan semua yang aku minta dulu. Kalau Engkau kabulkan semuanya, aku tidak akan sekuat dan sedekat ini denganmu. Jadi tenanglah, kamu sudah cukup, doamu sudah cukup, dan cintamu kepada Allah, itu sudah sangat cukup. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap air mata seorang hamba yang tetap bertahan di jalan Allah. Setiap luka akan sembuh, setiap doa akan sampai, dan setiap hati yang ikhlas akan menemukan pulangnya. Semoga hatimu tenang. Semoga Allah balas setiap lelahmu dengan kedamaian yang tak bertepi. Dan semoga suatu hari nanti kamu bisa berkata dengan yakin, ya Allah, ternyata semua sakitku dulu adalah caramu mencintaiku.